Halo Sobat Modalku, balik lagi ke dalam Perbincangan Podcast. Maju cuan, mundur cuan. Oke, maju cuan, mundur cuan. Seperti kita punya tagline ya gitu. Jadi maju Betul. mundur cuan gitu nih. Apa kabarnya nih, Be? Lu posisi di mana, Be? Posisi biasa di Selat Jakarta. Asik. Kalau saya di luar kota Jakarta. Dengan kata lain Bekasi ya. Di luar planet, Be. Di luar planet, siap. Tapi tetap sehat yang penting lah di luar planet juga ya. Tetap sehat. Dan apa kabarnya Iya. buat Sobat Modalku? Semoga semuanya juga tetap sehat ya. Iya, Bang, pastinya. Karena Oke. kesehatan di saat kayak gini adalah hal yang sangat prioritas ya. Om JT. Prioritas utama. Makanya Iya, kita juga betul. mengadakan rekaman podcast kali ini di rumah masing-masing. Betul. Biasanya kita ketemuan untuk ngadain podcast ini biar apa? Tapi karena kasus semakin meningkat ya, COVID. Jadi kita di rumah masing-masing. Tapi yang paling penting adalah meskipun di rumah nggak kalah seru yang pasti ya. Iya nggak ya nggak? Tentunya nggak kalah seru karena kita nggak cuma berdua, Be. Kita akan selalu menghadirkan seseorang, sosok yang juga akan bersama kita dan memberikan informasi dan edukasi bagi kita semua, termasuk kita berdua, Be. Siapakah dia? Orang yang Siapakah spesial dia? tentunya. Siapakah Oke, dia? panggil dong, Be. Ini dia narasumber yang akan menemani obrolan kita selama ini, yaitu Kak Andreas Xiao. Halo. Halo, Mas halo. Andreas Xiao ya. Halo, Ya, halo. Apa kabar, Mas? Ubey, Mas? Luar biasa. Mas JT sama Mas Ubey gimana? Ya, sehat lah. Alhamdulillah. Meskipun ada di luar planet, JT tetap sehat. Saya juga Wih, di luar luar kota planet. juga. Planet Bekasi, siap. Oke, ya. Jadi yang pasti hari ini teman-teman kita sudah ada Kak Andreas. Kita akan ngulik-ngulik tentang berbagai hal tentang bisnis online, terutama untuk promosinya ya. Jadi kalau teman-teman sekedar informasi aja, kalau teman-teman penasaran siapa Kak Andreas Xiao, teman-teman bisa coba kepoin Andreas, ada di line, silahkan dimunculkan. Jadi di Instagramnya itu ada tips-tips cara beriklan di media sosial, tips naikin followers, sampai mengadakan webinar gratis gimana caranya, mungkin giveaway juga ya. Dan ini sebenarnya kalau untuk beriklan di media sosial sama naikin followers ya, itu bukan cuma untuk ini ya, apa namanya, jualan ya. Kalau teman-teman yang pengen banget jadi influencer, banyak followers, bisa juga menyimak konten-kontennya kan Wah. Mas Andreas Xiao ini. Berarti kali ini gue berada di momen yang pas nih. Jadi bisa sekaligus mengikuti jejak langkah Mas Andreas gitu ya. Tapi Betul. sebetulnya di sini kita bakal bahas yang lebih asik lagi nih, Be. Pertama-tama nih pasti kita pengen bahas tentang alasan nih. Kenapa sih Mas Andreas Xiao ini gencar banget memberikan edukasi dan campaign-campaign tentang cara beriklan, terus cara bikin copywriting yang baik dan benar dan sangat efektif. Itu awal mulanya kenapa tuh? Oke. Jadi memang awal mulanya saya itu jualan online dari tahun 2013. Jadi ikut multi level, jualan online, produk-produk kesehatan kecantikan. Terus selama 5 tahun, ya kebetulan belum sukses juga ya. Jadi selama 5 tahun, tapi dari sana sih belajar banyak sih tentang jualan online, prospecting, closing, dan lain-lain. Lalu singkat cerita, di tahun 2019 sampai tahun 2020, saya dipercaya untuk handle digital marketing perusahaan kitchenware ya. Jadi sebuah perusahaan pecah belah, di mana perusahaan itu dia membuat sebuah brand baru, dan sama sekali nggak ada online-nya, dan kebetulan saya dipercaya, dan hasil selama 1 tahun itu omsetnya bisa meledak tuh, tembus 0,5 M kan. Nah dari sana tuh baru saya melihat ternyata online ini potensial banget ya. Baru akhirnya saya putuskan untuk mencari mentor dan ketemu dengan Nico Julius. Lalu saya juga aktif membagikan edukasi seputar copywriting di media sosial. Itu mulai beralih ke arah yang tadi copywriting dan sebagainya, itu di tahun berapa tuh? Kalau sebenarnya aku udah copywriting itu sebenarnya sih dari tahun 2013 saat jualan online. Itu kan zaman-zaman BBM ya. Kalau mungkin aku punya sobat modalku ya. Sobat modalku di sini yang tahu BBM, sobat modalku pasti seumuran lah ya dengan saya ya. Nah,
dulu itu saya selalu berpikir bahwa gimana caranya orang itu kalau buka, mereka itu kalau terima broadcast mereka mau buka. Nah di sana saya nggak sadar, oh ternyata ini copywriting. Baru tahun 2020 awal saya memutuskan untuk mendalami copywriting tersebut. Oh jadi berdasarkan pengalaman gitu ya? Betul. 2020 berarti masih cukup ya? lumayan baru juga ya maksudnya ya. Baru tahun kemarin ya. Betul. Oke, tapi sudah sesukses ini. Aduh, kapan kita bisa sesukses Mas Andreas nih? Kapan dong? Followers beratus-ratus ribu. Yeah. Tapi dihadiahi dengan centang biru. Karena pengalamannya dari tahun 2013 udah menginjakan kaki di dunia perbisnisan gitu kan, belajar dari dulu gitu ya. Jadi ternyata itu yang menjadikan semangat Mas Andreas hingga bisa menjadi seperti sekarang ini, Betul sekali. Nah teman-teman juga pastinya pasti sudah gak sabar nih, dengerin petuah-petuah sama sharing sharing dari pengalaman Mas Andreas Xiao ini. Nah jadi kita akan rangkum semua itu, cara bikin konten, tips bikin media sosial, sampai tips-tips bikin jualan makin laris dan laris manis dan cuan pastinya ya. Siapa sih nggak mau cuan kan? Apalagi bisnis online di kala orang Bekasi pasti mau cuan nih. Kelihatan ya, kok semua kelihatan, tenang aja. Oke. Jadi semuanya itu akan kita rangkum pada perbincangan kita hari ini yang judulnya adalah tips bikin omset usahamu meledak. Oh, berarti ini sesuai dengan tema kita kali ini ya. Tips bikin omset usahamu meledak, dan kali ini kita bareng sama Mas Andreas Xiao. Oke. Teman-teman jangan lupa ya follow Mas Andreas ya. Silakan. Follow Mas Andreas dan jangan lupa follow kita berdua. Oh iya. Di Instagram Anda ada apa, Instagram Anda ada apa? Apa-apa kayaknya, Makanya sekalian promosiin di sini, Oke, boleh panitia ditampilkan. Oke, kita langsung aja deh. Pasti back to laptop. Penasaran nih, Penasaran gimana caranya supaya omsetnya bisa meledak nih gitu ya. Iya. Usahanya bisa meledak nih dengan omset maksimal. Oke, nah langsung pengen bertanya nih sama Mas Andreas. Langsung aja, jadi bisnis itu kan sebetulnya butuh yang namanya marketing ya, Mas Andreas. Dan mungkin di sini kita akan coba mengkerucutkan dengan membicarakan bisnis online, karena bisa dibilang bisnis online ini menjadi salah satu bisnis yang menonjol terutama pada saat 2020 itu ketika pandemi. Justru pandemi ini membuat banyak masyarakat kita itu beralih dari bisnis offline menuju online. Nah, tentunya kan pada saat berbisnis online salah satunya adalah berjualan di e-commerce gitu kan. Tapi sebetulnya ada nggak sih di strategi marketing itu selain kita berjualan di e-commerce, ada nggak alternatif lain untuk memaksimalkan bisnis kita? Oke. Jadi sebenarnya ini jualan online itu cuma 3 sobat modalku ya. Traffic over sales. Dimana traffic itu apa sih? Traffic itu kita berbicara tentang jangkauan. Jadi coba sobat modalku bayangkan kalau misalkan sobat modalku di sini jualan barang yang pasti laris misalkan ya, barang branded misalkan. Tapi sobat modalku jualannya mungkin di tengah-tengah samudra gitu ya, atau di padang gurun ya. Otomatis ya nggak mungkin laku juga. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat gitu kan. Nah, sama halnya kalau kita di dunia online. Nah, kalau misalkan kita jualan di e-commerce, itu artinya kita hanya memanfaatkan satu sumber traffic yang ada, yaitu marketplace gitu kan, e-commerce. Nah, ada beberapa sumber traffic yang sebenarnya sobat modalku bisa pakai. Contohnya sosial media, YouTube, TikTok, apalagi SEO dan lain-lain. Jadi sumber traffic ini banyak. Sebaiknya sobat modalku di sini nggak hanya jualan di e-commerce saja, tapi memanfaatkan berbagai macam media sehingga bisa menjangkau orang-orang yang sobat modalku nggak bisa jangkau kalau misalkan hanya jualan di e-commerce. Oke, tapi ada pertanyaan berikutnya nih dari saya, Tadi kan pentingnya aktivitas marketing ya, biar orang tahu siapa kita, di mana kita, dan kita tidak berada di padang gurun gitu. Kita harus ada di orang yang berkeliling gitu. Let's say kita ada di pasar lah. Di pasar juga harus yang lapak yang bagus kan.
Jadi e-commerce kan pasar sebenarnya, cuman digital. Cuman kita harus ada posisi yang bagus dan orang harus lihat kita. Nah, pertanyaannya adalah online itu kan ada dua, bisa dibilang kan. Untuk konteks dagang ya, ada e-commerce, ada sosial media. Nah, untuk bagi-baginya gimana tuh, Mas Andreas? Apakah harus satu dulu diintenskan atau bisa bareng-bareng, pelan-pelan? Seperti apa? Oke, kalau bagi saya sih minimal ya, jangan hanya satu, tapi 3. Jadi 3 sumber media. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman di sini hanya memanfaatkan satu, otomatis ya potensinya lingkupnya hanya segitu aja. Nah, 3 ini apa aja? 3 ini yang saya rekomendasikan. Yang pertama itu marketplace, itu boleh juga. Lalu yang kedua TikTok, dan yang ketiga Instagram. Nah, terkait TikTok dan Instagram ini sebenarnya kembali lagi ke target pasar kita juga. Kalau misalkan target pasarnya adalah baby boomers misalkan, di mana baby boomers itu usia yang ya 35 ke atas, 40 ke atas. Mereka kan mayoritas nggak pakai Instagram dan TikTok gitu kan. Mereka mainnya di mana? Mereka tempat mainnya adalah di Facebook gitu kan. Di Facebook, di YouTube mungkin, atau di OLX. Nah, di sanalah kita bisa sebaiknya kita juga memaksimalkan media tersebut. Jadi minimal 3, tapi kita harus tahu dulu target pasar kita ini bermainnya di mana, sehingga kita bisa promosinya lebih efektif. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan, Mas saya pemula banget nih, apakah saya harus 3? Ya sebaiknya sih 3 ya, apalagi ini kan gratis ya, e-commerce gratis, sosial media gratis, lalu apalagi OLX juga gratis. Nah itu sobat modalku bisa maksimalkan. Dan kalau misalkan keteteran gitu ya, keteteran itu apa sih, kayak bingung gitu ya, saya harus yang mana dulu nih? Kalau menurut saya sih, pertama buka aja toko di marketplace dulu. Kan tokonya itu tinggal dioptimasi 1 kali, lalu posting semua produk. Kalau sudah, itu baru bisa fokus yang lain, jadi fokus sosial medianya. Tokonya dibiarin aja, dan kalau ada budget lebih, coba beriklan di e-commerce tersebut. Dan e-commerce itu nggak perlu kayak kita handle 24 jam terus menerus kok. Kecuali kalau ada yang chat, baru kita balas. Tapi kalau nggak ada yang chat, ya udah kita biarin aja. Baru kita fokusin ke sosial media. Seperti itu. Makin seru nih kayaknya. Tadi kan untuk yang baru mulai banget. Nah, kalau yang udah jalan tuh gimana ya? Apa sama aja atau gimana tuh? Kalau udah jalan usahanya, let's say udah jualan online itu kan mungkin belum optimasi. Caranya gimana tuh ya? Yang sudah berjalan bisnisnya. Oke. Kalau misalkan kita optimasi deh, kita ngomongin optimasi dari Instagram dulu. Nah, di Instagram itu ada banyak hal yang bisa dioptimasi. Kalau kita ngomongin optimasi ada 2, bisa jadi dari akunnya. Jadi di akun Instagram itu sobat modalku juga butuh optimasi. Optimasi apa aja? Optimasi foto profilnya. Apakah menarik atau enggak? Fotonya itu jelas atau enggak? Kelihatan atau enggak? Lalu optimasi bio Instagramnya. Apakah kalau misalkan ada orang asing nih yang enggak kenal brand kamu, lalu mereka melihat bio Instagram kamu, apakah mereka sudah mengerti kira-kira akun ini bakalan bahas apa? Mereka bakalan dapat apa? Lalu di bagian highlightnya Instagram juga sebaiknya diisi, jadi nggak terlalu kosong. Di bagian tampilan feednya juga dibuat semenarik mungkin, agar orang itu kalau melihat itu mereka bisa tertarik nih. Lalu kalau itu di bagian akunnya ya. Terus di bagian kontennya kita juga harus optimasi. Dari headline kontennya, apakah sudah menarik atau enggak, hashtagnya, captionnya, dan lain-lain. Jadi 2 hal itu harus dioptimasi. Kalau di TikTok sih beda ya yang dioptimasi. Dioptimasi itu kalau di bio-nya itu kan di TikTok nggak terlalu panjang ya, jadi bisa diisi aja yang sekiranya mencerminkan bisnis kamu. Terus dari kontennya itu kita harus optimasi nih. Dan kalau di TikTok itu banyak yang dioptimasi ya, bisa jadi dari soundnya, pemilihan lagu, lalu bagaimana kita itu membuat konten yang relevan, yang ada emosinya, dan konten itu juga sesuai dengan lagunya. Jadi isinya itu juga sesuai dengan lagunya. Jadi memang di TikTok itu tantangannya lebih berat dibandingkan Instagram sih. Tapi ya semua hal itu harus kita optimasi sih. Betul. Iya, menarik banget tuh quotes yang terakhir tuh. TikTok lebih kompleks daripada Instagram ya. Lebih memberatkan tuh. Bisa jadi catatan teman-teman. Iya, itu sekarang TikTok lagi cukup hype ya. Iya, betul. Jadi itu teman-teman ya, bisa dioptimasi, kayak sesimpel foto profil itu akan sangat berpengaruh ya untuk performa penjualan di e-commerce-nya, seperti itu.
Oke, dengan menggunakan Ya. sosial media ini ya, Be. Betul, dengan sosial media tentunya. Oke. Tapi Be, baik. yang membuat gue penasaran sebetulnya, memang kan sosial media sekarang banyak banget digunakan oleh banyak orang gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya ini pengen ngomongin soal dampak nih gitu ya. Sebetulnya seberapa besar sih dampak? Tanyanya ke Mas Andreas ya, bukan ke Ube ya. Enggak lah, kan saya bukan pakar, bos. Siap. Jadi seberapa besar dampak dari sosial media buat penjualan kita gitu. Jadi ada nggak sih konsep sosial media untuk meningkatkan penjualan? Oke, kalau kita ngomongin dampaknya tentu sangat besar banget. Ibaratnya gini, coba sobat modalku lihat pengguna Instagram itu ada berapa puluh juta. Kalau terakhir saya lihat itu ada 70 jutaan ya seluruh Indonesia ya. Belum lagi itu kita ngomongin TikTok. Jadi kalau kita ngomongin tentang jualan seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa yang pertama yang harus kita optimasi adalah trafficnya kan. Dan di sosial media, media sosial ini kita juga bisa memaksimalkan trafficnya. Jadi kalau kita ngomongin tentang berefek nggak, pasti berefek banget gitu kan. Lalu kebanyakan ya orang-orang yang baru terjun untuk bisnis gitu ya, bisnis online, lalu ingin memaksimalkan media sosial ini, kebanyakan mereka itu pengen langsung jualan gitu. Jadi ya pokoknya saya posting di Instagram, di TikTok, terus berharap ada yang nyangkut tuh 1-2, terus bisa laris penjualan ya. Sebenarnya teman-teman, sosial media ya itu bukan tempat untuk jualan ya. Tempat untuk jualan adalah e-commerce gitu kan. Media sosial adalah tempat di mana orang-orang itu berkumpul untuk bersosialisasi. Jadi, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah membuat konten marketing. Apa itu konten marketing? Konten marketing adalah sebuah strategi pemasaran di mana sobat modalku di sini membuat sebuah konten yang bisa menarik perhatian market, sehingga nanti ketika mereka sudah follow kamu, baru kamu arahkan mereka ke toko jualanmu. Contoh, kalau misalkan di sini sobat modalku nih ingin menargetkan mama misalkan. Nah, coba sobat modalku lihat, emak-emak ini kira-kira suka konten-konten seperti apa? Contoh, mereka suka konten-konten seperti memasak. Nah, sobat modalku buat tuh konten-konten memasak seperti resep lah, atau tutorial masak dan lain-lain. Sehingga emak-emak nanti ini kan akan suka kan? Wah, ini akun menarik ya, ini saya butuh nih konten-konten seperti ini. Dan ketika mereka sudah follow, kamu sudah punya audience, baru kamu jualin mereka ke produk kamu. Jadi ya beda memang cara mainnya. Kita membuat sebuah akun dulu, di mana akun itu adalah akun yang bermanfaat buat mereka, lalu traffic dari sana kita arahkan ke jualan kita. Jadi itu strategi yang bisa dimaksimalkan. Kita harus tahu dulu nih target pasar kita siapa. Nah, cara taunya sobat modalku bisa buat yang namanya buyer persona. Apa itu buyer persona? Buyer persona itu simpelnya adalah ini ya, gambaran tentang target pasar kamu siapa. Dan buyer persona itu mencakupi seperti nama, usia, lokasi, jenis kelamin, masalah mereka apa, harapan mereka apa, lalu bagaimana produk kamu itu bisa membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Nah, itu yang sobat modalku bisa buat dulu. Baru nanti ketika sobat modalku tahu, oh ternyata target pasar saya adalah yang tadi gitu kan, emak-emak. Nah, coba sobat modalku lihat, emak-emak ini kira-kira mereka itu suka konten-konten seperti apa. Misalkan konten parenting, konten memasak, konten tentang ini, misalkan tentang gimana caranya ini membuat suami bahagia gitu misalkan ya. Nah, dari sanalah sobat modalku di sini buat akun dengan konten-konten seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita menarik perhatian mereka. Oke, sepertinya konten membuat suami bahagia menarik tuh ya. Belum pernah dengar, mungkin bisa jadi ide baru tuh. Keseruan podcast bareng Mas Andreas akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Hey sobat modalku, jangan sampai ketinggalan.